Kisah pemuda kaya yang menikahi gadis desa. Episode 3 dan 4. Melihat Ana yang basah dan nampak kedinginan. Alvin menyodorkan jaketnya untuk Ana. "Ini untukku," tanya Ana heran. Jawab Alvin sambil menganggukkan kepalanya. "Terus kamu pakai apa?" tanya Ana. "Jangan khawatirkan aku," kata Alvin. Mendengar perkataan Alvin, Ana menghela nafas panjang. Dan tanpa pikir panjang lagi, dia langsung memakai jaket itu. Setelah itu keadaan kembali hening. Sesekali Ana melirik wajah Alvin, yang basah oleh tetesan air hujan dengan berani. "Kok ada ya cowok yang memiliki wajah mulus seperti dia? Astagfirullah. Aku tidak boleh memandanginya seperti itu," batin Ana. Ana menggelengkan kepalanya karena merasa bersalah. Ekspresinya menjadi rumit, dan jantungnya terus berdetak tidak karuan. "Panggil saja Alvin," kata Alvin memecah keheningan yang sedang terjadi. Dan sebenarnya dia tersenyum ketika menyadari Ana mencuri pandang darinya. "Aku Ana," kata Ana. "Aku tidak bertanya," sahut Alvin tanpa ekspresi. Mendengar perkataan Alvin, Ana menjadi kesal sekaligus malu. Langsung saja dia menunduk. Malu banget. Kenapa dia nyebelin sekali? Dia saja ngasih tahu nama tanpa aku tanya. Kenapa dia harus mempermalukanku? Batin Ana. Karena kesal, Ana memberanikan diri melirik Alvin lagi untuk protes. Tapi sayangnya dia tersihir melihat teduh wajah mulus yang basah oleh air hujan itu. Subhanallah indahnya, batin Ana. Kali ini setan berhasil mempengaruhinya, sehingga tatapannya tidak bisa berpaling dari Alvin. Ana pikir benar kata Vida, kalau Alvin sangat tampan. Menyadari tatapan Ana, Alvin langsung melirik Ana dengan heran. Seketika itu mata mereka beradu. Tepat saat itu hujan dan mahuni menunjukkan dramanya. Angin pun mendukung dengan menggugurkan bunga pohon mahuni yang indah dan harum. "Hujan sudah reda," kata Alvin, memecahkan kediaman dan kecanggungan di antara mereka. "Astagfirullahalazim," ucap Ana sambil memalingkan wajahnya. "Iya, hujannya sudah reda. Kalau begitu aku pergi dulu," kata Ana dengan salah tingkah. Dia bergegas pergi sambil membawa keranjang sayurannya. Ana benar-benar merasa malu karena ketahuan menatap Alvin. Sedang Alvin tersenyum lucu melihat tingkah Ana. Ana terus berlari. Dan beberapa saat kemudian dia sampai di dapur. Dan langsung menaruh keranjang sayur itu. Setelah itu Ana langsung kembali ke asrama putri. "Astagfirullah Ana. Kamu kenapa basah begini? Abis dari mana?" Siva tampak bingung melihat Ana, yang tiba-tiba datang dengan pakaian yang basah. "Aku kehujanan abis metik sayuran di kebun," jelas Ana. Mendengar penjelasan Ana, Siva hanya menarik nafas. "Ya sudah. Sebaiknya kamu segera ganti baju biar tidak masuk angin." "Baiklah," kata Ana. Setelah itu dia langsung masuk ke kamar mandi. Setelah selesai mandi, Ana termenung sejenak, mengingat apa yang terjadi di kebun tadi. Sungguh sangat canggung. "Semoga aku tidak bertemu dia lagi deh," batin Ana. "Ana, kenapa kamu melamun?" tanya Siva yang baru saja masuk kamar. Siva adalah kembang desa yang terkenal cantik dan lembut. Dia sahabat baik sekaligus teman sekamar Ana selama di pesantren. Selain Siva, ada juga Vida yang bawel dan ceplas-ceplus. Mereka bertiga tinggal sekamar sejak pertama kali tinggal di pesantren. Aku tidak melamun kok. Aku cuman mengingat hafalanku sudah berapa," jelas Ana dengan rasa bersalah. Karena telah membohongi Siva. "Oh ya, Vida mana?" tanya Ana. "Belum saja," Siva jawab. Vida tiba-tiba masuk ke kamar sambil berjingkrak-jingkrak. "Assalamualaikum sahabatku yang soleha. Oh iya, tahu gak sih? Tadi aku lihat cucunya Pak Kiai yang tampan itu loh. Ya Allah, rasanya aku meleleh. Bukannya Alvin tadi sama aku ya? Apa dia lewat gerbang asrama putri?" batin Ana. "Lihat di mana?" tanya Ana menyelidiki. "Tadi aku melihatnya keluar dari kebun belakang. Dia tampak kehujanan. Soalnya rambutnya basah. Dan itu membuat dia terlihat semakin tampan," jelas Vida. "Astagfirullah. Kamu tidak baik menghayalkan lelaki seperti itu. Kita ini seorang santriwati, dan tidak pantas bersikap seperti itu."
Apa kamu mengerti? Siva mencoba menasehati Vida. Secara Siva dikenal santriwati yang paling tegas dengan peraturan pesantren. Mendengar nasihat Siva, Vida hanya menunduk manyun. Setelah selesai bicara dengan Siva, mata Vida langsung ke arah jaket yang dipegang Ana. Ana, itu jaket siapa yang kau bawa? Sepertinya milik anak cowok. Siva juga memperhatikan jaket itu. Tapi dia tidak mau bertanya. Kalau bukan Ana sendiri yang menceritakannya. Ah ini. Belum saja Ana menyelesaikan ucapannya. Siva langsung menyela perkataannya. Sudah jangan ngobrol lagi. Ini sudah hampir zuhur. Ayo kita ke musola. Kata Siva. Ana mengangguk dan langsung siap-siap. Alhamdulillah selamat. Untung saja Siva menghentikan si kepo Vida. Batin Ana sambil bernafas lega. Keesokan harinya. Pagi ini Ana terlihat letih. Dan ada lingkaran hitam di matanya. Karena semalam dia gelisah sehingga tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi kejadian siang kemarin di kebun. Ya Allah, aku kenapa kebayang Alvin terus? Ini tidak mungkin. Ini pasti kerjaan setan yang berusaha membuyarkan hafalanku. Batin Ana. Seusai sholat subuh, mentari menunjukkan wajahnya pada pagi. Ana berjalan menuju taman samping asrama. Yang dimana itu tempat paling indah yang ada di pesantren. Tidak jauh dari area pesantren, nampak persawahan yang hijau. Sungai kecil yang airnya mengalir jernih menenangkan. Udaranya juga sangat bersih. Karena pesantren memang jauh dari perkotaan. Entah mengapa suasana hati Ana jauh lebih indah. Dari sekedar apa yang dipandangnya. Meskipun dia tidak tidur semalaman. Ana, kenapa masih di sini? Ini kan hari untuk lomba karate. Yang tanding Kak Firas loh. Hehe. Kata Vida mengagetkan Ana dengan semangat. Firas adalah kakak senior Ana. Yang cukup terkenal di pesantren selain wajahnya yang cakep. Dia juga atlet karate yang sering mewakili pesantren. Dia dikenal orang yang disiplin, cerdas dan penuh tanggung jawab. Apaan sih Vida? Gak usah heboh begitu. Ucap Ana seraya menghentikan tingkah Vida yang kadang suka berlebihan. Iya aku tahu. Makanya sekarang ayo kita pergi nonton. Siva juga akan nonton kok. Kata Vida merengek pada Ana. Ana akhirnya mengangguk. Baiklah. Setelah itu mereka bertiga langsung pergi menuju tempat lomba karate. Lokasi lomba karate. Pagi itu tepatnya pukul 8. Lomba karate dimulai. Semua santriwan dan santriwati memenuhi tempat lomba. Di masing-masing tempat yang sudah disediakan panitia. Saat Alvin maju ke tengah arena, teriakan mulai terdengar riuh. Dia tampak mako dan 2 kali lipat lebih tampan dan menggoda. Yang diselaraskan dengan pakaian karate hitam. Dia tampak keren seperti seorang pendekar. Ya Allah, ternyata lawan Kak Firas adalah cucu Pak Kiai. Ya ampun, dia sangat tampan dan gagah sekali dengan seragam karate itu. Bisik Vida pada Ana, yang sedang duduk menyaksikan pertandingan. Mendengar itu Ana hanya mengangguk. Dan berusaha untuk tetap tenang. Meskipun hatinya berdetak sangat kencang. Ketika Alvin muncul ke arena. Ya Allah, perasaan ini. Kenapa begini banget? Jantungku terus berdetak. Dan semakin kencang setiap melihat Alvin. Apakah ini hukuman karena aku tidak bisa menjaga pandanganku? Batin Ana seraya memalingkan pandangannya dari Alvin. Vida, tolong jaga sikapmu. Kita di depan umum. Nanti ada yang lihat bagaimana. Lebih baik kamu nonton aja dengan tenang. Siva berusaha menghentikan ulah Vida. Yang sedari tadi berteriak memanggil Alvin dan Firas. Iya. Vida kembali tenang setelah mendengar nasihat Siva. Oh ya, kamu dukung siapa? Kalau aku dukung cucunya Pak Kiai. Lanjut Vida sambil menatap Ana dan Siva. Dasar gak jelas. Kemarin aja bilangnya akan ngedukung Kak Firas 100%. Tapi sekarang kok beda. Sindir Siva. Jangan adu mulut begitu. Siapapun yang menang. Itu kan hanya perlombaan. Kata Ana menengahi pembicaraan Siva dan Vida. Apakah kakinya sudah sembuh? Batin Ana sambil memperhatikan kaki Alvin. Lonceng berbunyi tanda pertandingan ronde pertama dimulai. Alvin terlihat memasang kuda-kuda, begitupun Firas. Tampaknya pertandingan kali ini akan lebih seru. Karena penonton menganggap, kalau Firas menemukan lawan yang seimbang dengannya,
Alvin terlihat seperti orang yang mahir dalam bidang karate. Jelas saja mahir. Alvin adalah atlet karate sewaktu di SMP. Kalau bukan karena permohonan ibunya, mungkin dia memilih melanjutkan SMA di salah satu sekolah elit di Jakarta. Sesaat kemudian Alvin dan Firas saling menyerang. Dan beberapa pukulan dilemparkan Firas ke Alvin. Namun selalu bisa dihindarinya. Giliran Alvin menyerang, Firas terkena pukulan tepat di wajahnya. Sontak para penonton histeris. Alvin, Firas, Firas. Suara santriwan yang mengenal kedua orang yang bertarung itu begitu bersemangat. Mereka membuat dua kubu antara pendukung Alvin dan Firas. Meskipun sudah dipastikan kalau pendukung Firas jauh lebih banyak. Secara dia senior di pesantren. Dan tentunya yang mendukung Alvin hanya sedikit. Sebab Alvin dikenal tidak banyak bicara dan penyendiri. Di ronde kedua tampaknya Firas kurang fokus dan terlihat arogan. Karena Alvin berhasil memberikannya pukulan. Firas kembali lagi menyerang. Namun lagi dan lagi dia jatuh dan merasa kehilangan tenaga. Dia semakin kesal ketika melihat tatapan Ana nampak berbeda. Saat melihat Alvin, maju kamu. Firas memberi tatapan sinis kepada Alvin. Alvin menerima tantangan Firas dengan santai. Dengan lincah dia berlari ke arah Firas. Dan memberikannya tendangan melayang. Tapi Firas berhasil menangkis serangan Alvin. Alvin menyeringai ke arah Firas. Dia mencoba mempelajari gerakan Firas. Setelah itu dia mengerti dan kembali memberi serangan. Firas merasa kewalahan menahan serangan Alvin. Semua penonton tampak tegang. Mereka deg-degan melihat pertandingan yang begitu seru. Karena Firas dan Alvin sama-sama kuat. Di menit-menit terakhir, Alvin memberikan pukulan melayang tepat di pipi Firas. Seketika itu Firas tumbang, dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Dia terkapar di lantai sambil menatap langit-langit. Dengan nafas yang terengah-engah. Astagfirullahalazim, Kak Firas. Siva terkejut melihat Firas terkulai lemas di lantai. Sedang Vida bertepuk tangan kegirangan atas kemenangan Alvin. Ana terdiam. Karena sejujurnya dia merasa bingung hendak mendukung yang mana. Waktu berakhir, dan wasit menyatakan kemenangan Alvin dengan mengangkat tangan kanannya. Tapi Alvin tidak menunjukkan emosi apapun. Dia malah mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dan mencoba mengeringkan rambutnya dengan mengibas-ngibaskannya. Sontak semua santriwati histeris melihat apa yang dilakukan oleh Alvin. Dan semua penonton memberikan tepuk tangan meriah buat Alvin. Sebelum Alvin meninggalkan tempat lomba, matanya tertuju ke arah tempat penonton dan melihat Ana. Tatapannya lembut. Seketika itu Ana juga tanpa sadar membalas tatapan Alvin. Ya Allah, apa dia sedang menatapku? Tatapannya begitu lembut. Oh astaga, aku terlalu berlebihan. Batin Ana. Vida dan Siva diam-diam memperhatikan Ana, yang terlihat salah tingkah. Ana, kamu kenapa? Pipimu merah gitu. Hahaha. Kalian bisa saja, kata Ana sambil bangkit dari duduknya. Semua orang tercengang melihat Ana yang tiba-tiba berdiri sambil tertawa. Menyadari tatapan teman dan para ustazahnya. Mendadak ekspresi Ana menjadi buruk. Demi menghilangkan kecanggungan dia berpura-pura bertepuk tangan. Alvin menyipitkan matanya dan menjepit alisnya ketika melihat tingkah konyol Ana. Gadis itu terlalu berlebihan. Batin Alvin sambil menggelengkan kepalanya. Dan setelah itu dia segera pergi meninggalkan arena. Ana merasa malu dengan kekonyolannya. Rasanya dia ingin menggali lubang untuk bersembunyi. Bodoh, apa yang baru saja aku lakukan? Batin Nana. Setelah selesai pertandingan, Ana bergegas pergi meninggalkan arena penonton. Dengan menahan rasa malu. Bersambung.